kemanakah kami berseru saat badai datang menderu yang Jemaat Via Dolorosa Kahirage 2 wilayah Manado Timur 3, Shalom, damai di hati. Dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan pemilihan pelayan khusus tanggal 15 dan 17 Oktober 2021 untuk memasuki periode pelayanan Gereja Masih Angeli Minahasa tahun 2022 sampai 2026, maka perlu diawali dengan katekisasi bakal calon pelayan khusus dengan tujuan agar peserta katekisasi, yaitu seluruh anggota sidi jemaat, memahami dan menghayati mengapa di dalam gereja ada diaken dan penatua yang dipilih dari anggota sidi jemaat, serta bagaimana mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Persiapan katekisasi ini akan dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap pertama, katekisasi untuk bakal calon diaken dan penatua. Tahap kedua, katekisasi untuk calon diaken dan penatua serta keluarga. Dan tahap ketiga, katekisasi untuk pelayan khusus. Nah, untuk tahap pertama, katekisasi untuk bakal calon diaken dan penatua, itulah seluruh anggota sidi jemaat dengan topik memilih pelayan khusus. Nah, ini punya landasan teologis pemilihan. Pertama, pemilihan itu adalah anugerah dan kedaulatan Allah. Mari kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, tokoh-tokoh Alkitab. Pertama, Abram. Ketika pemilihan dan pemanggilannya, Tuhan memanggil dia, pergilah dari negerimu. Jadi dari Ur Kasdim, dari keluarga penyembah Allah lain, kemudian dituntun dan diberkati jadi bangsa yang besar dan termasyur. Kalau namanya dari Abram menjadi Abraham, bapa sejumlah bangsa atau bapa orang beriman, ini terjadi sebelum kelahiran Ishak, anak yang Tuhan janjikan. Contoh lain juga tentang Yakub. Juga Musa, bagaimana orang Mesir menindas Israel. Contoh Daud dari kakak beradik yang diseleksi, ternyata Daud yang ada di tempat di ladang menggembalakan domba, dia yang terpilih sebagai raja. Termasuk Yeremia yang merasa tidak pandai berbicara tapi dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan menjadi nabi. Nah, dasar pemilihan ternyata anugerah dan kedaulatan Allah, bukan karena nilai kebaikan, bukan juga karena jasa, tapi sekali lagi kasih dan kedaulatan Allah. Itu dasar teologi Perjanjian Lama. Lalu pemilihan adalah tindakan Kristus. Mari kita lihat contoh dalam Perjanjian Baru. Kita mulai saat Yesus memanggil ke-12 muridnya. Jadi murid-murid pertama yang dipanggil itulah Simon, nama lainnya Petrus atau Kefas, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Itu 12 murid-murid Yesus yang pertama. Nah,
kita memahami bahwa saat Yesus memanggil ke-12 murid ini, dia berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sebab profesi awal dari 12 murid ini adalah penjala ikan. Jadi bukan murid-murid yang menawarkan diri untuk ikut Yesus, tapi Yesus yang menawarkan kepada murid-murid. Waktu itu murid-murid disebut rasul. Rasul itu dalam bahasa Yunani apostolos, artinya orang yang diutus Tuhan. Kalau kita periksa saudara-saudara, ada 80 kali kata rasul disebut dalam tulisan, baik itu Lukas ataupun Paulus. Nah, kata rasul dari apostolos bahasa Yunani itu bukan gelar, saudara-saudara, bukan. Bukan pangkat, bukan titel, tapi menunjuk pada fungsi, yaitu untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik. Bukankah selama 3 tahun 12 rasul diajar menjadi tokoh-tokoh utama dalam gereja mula-mula. Dan selanjutnya peranan kerasulan itu dilanjutkan oleh Rasul Paulus. Kita sudah bahas tuntas minggu yang lalu itu di Kisah Para Rasul 22 ayat 23 sampai 29, di mana Paulus itu memiliki semangat yang besar. Dia siap dan berani menghadapi tantangan. Dia pun tidak mengenal lelah. Penderitaan dan bahaya maut pun berani dihadapinya. Kita ingat Paulus itu orang Yahudi. Lahir di Tarsus Kilikia dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi. Nah, Paulus asas kewarganegaraan adalah asas ius soli. Kewarganegaraan ditentukan berdasarkan negara tempat kelahirannya. Sebab kalau asas ius sanguinis itu ditentukan berdasarkan keturunan. Itu kalau dimengerti melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, itu yang bisa dimengerti. Nah, mari kita perhatikan bahwa perubahan nama awalnya Saulus lalu menjadi Paulus itu bukan akibat dari pertobatan. Bukan, jangan salah mengerti. Tetapi Saulus menjadi Paulus sebenarnya itu dari bahasa. Saulus dari bahasa Yahudi, sedangkan Paulus dari bahasa Yunani. Kita melihat lagi di sini bahwa dasar pemilihan di Perjanjian Baru sama dengan yang ada di Perjanjian Lama, yaitu karunia Allah secara mutlak. Artinya bersifat kristokrasi. Artinya pola pelayanan dan pemerintahan dari Kristus. Selanjutnya saudara-saudara, pemilihan menunjuk pada seluruh orang percaya dan para pelayan khusus. Gemim, Gereja Masih Injili di Minahasa, berlatar belakang historis dogmatis atau sejarah dan ajaran sebagai gereja yang beraliran Calvinis. Artinya, pertama, semua orang percaya adalah pelayan jemaat yang punya hak dan kewajiban yang sama dalam persekutuan koinonia, dalam kesaksian marturia, dalam pelayanan diakonia. Dan itu sebenarnya merujuk pada imamat am orang percaya. Kedua, aliran Calvinis mengenal adanya pelayan khusus yang dipilih dan ditetapkan oleh Yesus Kristus melalui jemaatnya. Pelayan khusus Gemim adalah jabatan gereja melalui proses 4M.
singkatnya. Pertama pemilihan, penetapan, peneguhan, dan pemberian diri. Itu diatur dalam Tata Gereja 2021 Peraturan tentang Pelsus bab 1 pasal 1 ayat 4. Nah, tentang pengambilan keputusan di semua aras tidak mengatasnamakan kehendak pribadi atau anggota jemaat. Karena itu termuat dalam Tata Dasar bab 2 pasal 6 ayat 3 sampai 3 dan penjelasannya. Pelayan khusus yaitu dari anggota siri jemaat yang dipercayakan untuk memperlengkapi seluruh jemaat agar mampu melaksanakan panggilan gereja. Peraturan tentang pelayan khusus bab 1 pasal 1 ayat 3. Selanjutnya, pemilihan adalah pekerjaan Roh Kudus yang melibatkan proses demokrasi. Jadi semua memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Ini dengan contoh. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 24 sampai 25, ini kisah Matias. Kisah Matias yang menggantikan Yudas. Waktu pergantian terjadi, semua berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari dua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan." Jadi di sini nyata memberi ruang sebebas-bebasnya untuk Roh Kudus bekerja dalam pemilihan secara demokrasi. Jadi bukan kampanye. Matias dipilih menggantikan Yudas Iskariot sampai pada proses terakhir dengan cara undi. Nah, kita melihat konteks Gemim. Proses demokrasi dalam pemilihan Pelsus di Gereja Masih Injili di Minahasa pertama, pemilihan pelayan khusus adalah tanda kedengar-dengaran, ketaatan gereja pada kehendak Allah dan tidak boleh dipakai sebagai sarana untuk memaksakan kehendak seseorang dalam pelayanan gereja. Kedua, pemilihan pelayan khusus berorientasi pada pelayanan gereja dan bukan pada kekuasaan. Ketiga, pemilihan untuk mewakili semua orang dan bukan hanya untuk segelintir orang yang bukan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Empat, pemilihan untuk melakukan yang baik bagi semua orang, bukan hanya untuk orang-orang yang disenangi. Dalam arti bukan cuma yang kita tahu berpihak atau akan memilih kita. Kelima, pemilihan untuk kerjasama semua orang dan bukan untuk persaingan tidak sehat. Dijauhkan dari tindakan kubu-kubuan. Itu harus dijauhkan dari pelaksanaan pemilihan. 6. Pemilihan adalah kegiatan kerohanian, bagian dari ibadah gereja. Jadi nantinya dalam pemilihan, pengambilan suara itu cuma bagian dari unsur liturgi. Akan ada ibadah dari tabisan sampai berkat yang akan diikuti oleh semua pemilih dan yang akan dipilih. Lalu topik siapa yang akan memilih? Yang akan memilih adalah anggota siri jemaat Gemim yang tercantum dalam daftar siri jemaat di kolom bersangkutan. Ini diatur melalui peraturan tentang pelayan khusus bab 3 pasal 10. Anggota siri jemaat yang dianggap dewasa iman untuk mengambil keputusan dalam memilih. Catatan di sini, kalau dicatat di kolom 1, terdaftar di kolom 1, tidak bisa semau kita untuk pindah di kolom 2. Kalau toh ini akan dipaksakan pindah ke kolom 2, maka tidak ada hak untuk memilih dan dipilih. Karena semua ini diatur dengan baik. Selanjutnya, siapa yang akan dipilih? Nah, ukuran utama tentang kriteria pelayan khusus dalam Alkitab, mari kita lihat lagi dalam Perjanjian Lama.
Keluaran 18 ayat 13 sampai 23 ini tentang kepemimpinan yang pernah dilakukan oleh Musa yang terpusat pada satu orang saja. Nah, akibatnya apa? Terhambat. Maka perlu delegasi, perlu pelimpahan wewenang, perlu dibagi tugas kepemimpinan itu. Supaya terjadi kepemimpinan yang kolektif bersama dan bukan perseorangan. Perlu dibangun kepemimpinan kolegial atau kawan sekerja, kolega, teman sejawat. Dan kedua, Bilangan 8 ayat 23 sampai 26 ini tentang masa kerja. Orang Lewi yang membantu Imam Harun di kemah pertemuan ada masa kerja mereka. Dikatakan usia minimal seseorang 25 tahun. Maksimal 50 tahun. Nah, kalau di atas usia 50 tahun tidak menjabat lagi, tapi membantu. Beda tuh menjabat dengan membantu. Lalu kemudian contoh di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Di sini dipilih orang-orang untuk tugas khusus kepada orang-orang miskin, yaitu terkenal baik. Yang terkenal baik ini adalah kepribadian, jati diri, berdasarkan fakta yang kita saksikan secara langsung tentang buah-buah pelayanannya. Jadi terkenal baik ini bukan kata orang, bukan cerita burung. Itu pertama. Kedua, penuh Roh Kudus. Tidak andalkan kepintaran dan kehebatan, tapi kehendak Tuhan. Dan selanjutnya penuh hikmat. Kalau penuh hikmat pasti mampu ambil keputusan. Dia peka dan peduli terhadap lingkungan pelayanan. Contoh lain di Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Pemimpin jemaat dipilih Yesus Kristus dengan tugas dan fungsinya. Jadi tahu tugas dan fungsi. Kalau dia rasul, apa DP fungsi? Nabi, pemberita Injil, pengajar. Nah, tidak boleh saling menguasai satu sama lain. Harus bekerja sesuai dengan job. Ayat 11. Walaupun berbeda tugas dan fungsi untuk saling melengkapi, tetapi punya tujuan yang sama. Selanjutnya kesatuan iman dan kedewasaan penuh. Contoh lain, saudara-saudara, kita akan melihat Pertama Timotius 3 ayat 1 sampai 13 dan Titus 1 ayat 5 sampai 16 ini masuk dalam kategori surat-surat penggembalaan yang kalau diperhatikan ada kriteria yang sejajar, yang paralel. Di Timotius ada 19 poin dan di Titus ada 17 poin. Dikatakan di Timotius, pertama Timotius 3 ayat 1 sampai 13, yang tak bercacat, suami dari satu istri atau sebaliknya, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum anggur, bukan pemarah, peramah, pendamai, bukan hamba uang, kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jangan yang baru bertobat, punya nama baik di luar jemaat, orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan serakah, memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Lalu di Titus 1 ayat 5 sampai 16 paralelnya sama. Orang yang tak bercacat, yang hanya mempunyai satu istri atau sebaliknya, menguasai diri, bijaksana, tidak
dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau tidak tertib, suka memberi tumpangan, sanggup menasihati orang, bukan peminum, bukan pemberang, suka akan yang baik, anak-anaknya hidup beriman, tidak angkuh, berpegang pada perkataan yang benar, tidak serakah, dan saleh. Jadi ada 19 poin dan 17 poin. Nah, saudara-saudara, dengan kriteria-kriteria tersebut bisa membuat kita merasa kalau ini diperhatikan, dihayati, rasanya kita mengukur pribadi kita sangat terbatas, tidak masuk kriteria untuk menjadi pelayan khusus. Tapi sebagaimana Rasul Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Sebagai catatan selanjutnya, periode pelayanan 2022 sampai 2026 Gereja Mahasiswa Injili Minahasa, kita menggunakan istilah diaken. Kata Yunani diakonos, artinya orang yang melakukan pelayanan kasih, dan itu dimuat dalam peraturan tentang Pelsus bab 1 pasal 1 ayat 7 dan penjelasannya. Kita masuk pada topik selanjutnya, pelayan dan pelayan khusus. Siapa pelayan? Pelayan itu sama dengan hamba. Kalau istilah bahasa Yunani, leiturgos, doulos, dan diakonos. Kalau leiturgos itu biasa digunakan di lingkungan pemerintahan. Leiturgos itu hamba Allah untuk mengurus pajak. Roma 13 ayat 8. Jadi pemerintah itu bukan wakil Allah, tapi hamba Allah. Kalau doulos itu merujuk pada Rasul Paulus, pelayan Yesus Kristus untuk pemberitaan Injil. Dalam perenungan kita minggu ini melibatkan juga Epafroditus, hamba. Orang biasa-biasa untuk Epafroditus ini, tapi hanya membantu membawa keperluan yang dititipkan oleh jemaat Filipi, dibawa ke Roma di penjara karena Paulus dipenjarakan. Nah, diakonos atau pelayan, kegiatan diakonos disebut diakonia dalam arti luas, mencakup seluruh segi kehidupan manusia termasuk yang menyentuh hati jemaat. Jadi saudara-saudara, istilah pelayan bukan hanya dikenakan pada pemimpin, tapi semua orang percaya. Dan pelayan bukan hanya yang memimpin gereja, tapi semua anggota jemaat, yaitu warga gereja. B. Siapakah pelayan khusus? Dalam Tata Dasar bab 6 pasal 2 ayat 1 sampai 3 dijelaskan, pertama, pelayan khusus adalah anggota siri jemaat yang menerima panggilan Yesus Kristus untuk melaksanakan panggilan gereja. Kedua, pelayan khusus adalah jabatan gereja yang terdiri dari diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Tiga, penerimaan panggilan menjadi diaken dan penatua adalah melalui seperti tadi 4M. Mulai dengan pemilihan, penetapan, peneguhan, dan pemberian diri. Mengapa disebut pelayan khusus? Kekhususan karena mereka mempunyai tugas untuk memperlengkapi semua pelayan. Efesus 4 ayat 12 sampai 16 itu dimuat dalam peraturan tentang pelayan khusus bab 1 pasal 1 ayat 3. Nah, Tata Gereja Gemim 2021 peraturan tentang pelayan khusus bab 1 pasal 1 ayat 7 dan 8 isinya begini. Ayat 7. Diaken dan penatua melaksanakan tugas jabatan gerejawi sesuai periode pelayanan yang ditetapkan, yaitu
tahun. Ayat 8, guru agama dan pendeta dipanggil untuk melaksanakan pelayanan seumur hidup. Nah, untuk tugas diaken dan penatua itu dimuat di dalam peraturan tentang pelayan khusus bab 2 pasal 3 ayat 1 dan 2 dan penjelasannya peraturan tentang pelsus bab 2 pasal 4 ayat 1 dan 2. Ini diurai sebagaimana tugas diaken. Pertama, bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan diakonia. 2, bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penerimaan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya dan dana yang dianugerahkan Tuhan untuk pelaksanaan tugas-tugas di bidang diakonia. Penjelasan pelayanan diakonia meliputi diakonia karitatif dan diakonia pengembangan prakarsa masyarakat. Diakonia karitatif berupa 1, perawatan kepada orang sakit, lanjut usia, yatim piatu, janda duda, dan anak-anak terlantar termasuk orang cacat dan putus sekolah. 2, bimbingan bagi rumah tangga baru, mereka yang terancam hidupnya karena pengaruh narkotik, minuman keras, pelacuran dan tindakan kriminalitas lainnya, bahkan keluarga yang terancam cerai. 3, pertolongan bagi mereka yang terkan dan teraniaya karena iman. 4, bantuan darurat bagi mereka yang mengalami kesulitan sosial, ekonomi karena bencana alam dan sebagainya. B, diakonia pengembangan prakarsa masyarakat berupa usaha pertama untuk menyadarkan warga masyarakat akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam segala bidang kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Dan kedua, untuk menunjuk kepada pemerintah dan masyarakat guna mengusahakan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan melalui usul maupun contoh. Sedangkan untuk tugas penatua, peraturan tentang pelayanan khusus bab 2 pasal 4 ayat 1 dan 2, pertama, bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah, pemberitaan firman dan kesaksian. Dan kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan katekisasi. Nah, selain tugas masing-masing diurai tadi, ada 12 tugas bersama diaken, penatua, guru agama, pendeta, dan itu dimuat dalam peraturan tentang pelayan khusus bab 2 pasal 2 ayat 1 sampai 12. Demikian saudara-saudara, kami sudah menyampaikan isi dari katekisasi untuk anggota siri jemaat sebagai bakal calon diaken dan penatua pada saat ini. Kiranya dapat bermanfaat untuk kelanjutan tugas panggilan gereja. Terima kasih.